Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Komisi 1 DPR RI Bapak Utut Adianto, yang saya hormati Menteri Pertahanan Republik Indonesia Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sapri Samsudin, yang saya hormati para Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Bapak Budi Satrio Jiwandono, Bapak Ahmad Heriawan, Bapak Anton Soekartono, dan Bapak Dep Akbarsah. Yang terhormat Wamenhan Masda TNI Purnawirawan Doni Hermawan, yang saya hormati para ketua fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Haryono, yang saya hormati Wakasat Letnan Jenderal TNI Tandio Budi Revita, dan seluruh perwira yang hadir dan peserta rapat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPR RI tentang kesiapan TNI dalam pengamanan Pilkada serentak 2024. Sebelum saya memulai paparan pada hari ini, izinkan saya dan seluruh jajaran TNI mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak dan Ibu sekalian di Komisi 1 DPR RI. Semoga dengan terpilihnya Bapak dan Ibu, kemitraan antara TNI dengan DPR RI semakin meningkat, agar TNI tetap dapat melaksanakan tugas pokoknya untuk melindungi kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia. Pada kesempatan ini pula saya selaku Panglima TNI tetap berkomitmen untuk mendukung seluruh program kerja Komisi 1 DPR RI periode 2024-2029. Para peserta rapat yang saya hormati, tugas pokok TNI sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dinyatakan berupa operasi militer untuk perang dan 14 operasi militer selain perang. Dalam OMSP, tugas TNI diantaranya yaitu membantu tugas pemerintahan di daerah dan membantu Polri dalam rangka tugas Kamtibmas. Dalam kaitannya dengan Pilkada serentak, TNI akan membantu pemerintah dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 dan membantu Polri dalam pengamanan setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 agar berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Tahapannya telah dimulai pada akhir Agustus dan akan berakhir sampai dengan akhir bulan Desember 2024. Pilkada tahun ini akan dilaksanakan di 545 wilayah di seluruh Indonesia, yang dilaksanakan di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, yang akan diikuti lebih dari 1.000 pasangan calon kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Dan terdapat 34 orang bakal calon kepala daerah yang merupakan prajurit TNI, baik aktif maupun purnawirawan, dengan rincian 16 orang perwira tinggi, 16 orang perwira menengah, dan 2 orang perwira pertama dan 1 orang tamtama TNI. Hal ini penting saya sampaikan karena telah menjadi komitmen TNI terkait netralitas dalam pilkada. Situasi menjelang pilkada serentak sampai dengan tahap pendaftaran paslon sangat dinamis, sehingga menyebabkan pilkada serentak ke depan memiliki kompleksitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pilpres. Guna mengantisipasi kemungkinan potensi kerawanan dalam pilkada tahun ini, maka TNI telah melaksanakan koordinasi dengan Bawaslu untuk bersama-sama menganalisis potensi kerawanan yang akan dihadapi oleh KPU maupun Bawaslu yang perlu mendapat perhatian bagi TNI.
Dari catatan Sintel TNI, TNI akan dan telah memetakan provinsi-provinsi yang memiliki tingkat kerawanan mulai dari tinggi sampai dengan sedang. Pada tingkat kerawanan tinggi terdapat 4 provinsi, tingkat kerawanan sedang ada 23 provinsi, dan tingkat kerawanan rendah di 10 provinsi. Kerawanan terbagi dalam 3 konteks utama, yaitu politik, sosial budaya, dan keamanan dalam negeri. Pada konteks politik, persaingan antar pasangan calon berpotensi memicu konflik, terutama jika terdapat saling serang antar pendukung. Kemudian aktivitas massa yang mendukung paslon tertentu dapat menjadi sumber ketegangan, terutama bila terjadi klaim kemenangan atau protes terhadap hasil pemilu. Kemudian faktor pemicu konfliknya adalah pengumuman hasil pilkada yang tidak sesuai prediksi, elektabilitas paslon, kemudian ketidakpuasan para pendukung terhadap hasil pilkada yang seringkali menjadi sumber protes besar-besaran. Pada konteks sosial budaya, medan yang sulit dan terbatasnya sarana transportasi dapat menghambat distribusi logistik pilkada, memunculkan ketegangan di masyarakat. Pada faktor pemicu konfliknya adalah terbatasnya sarana angkutan dan medan yang sulit dalam mendistribusikan logistik pilkada. Kendala ini dapat memicu ketidakpuasan masyarakat yang merasa hak suara mereka terancam. Pada konteks Kamdagri, ancaman dari kelompok tertentu yang berupaya mengganggu jalannya pilkada seperti aksi intimidasi atau sabotase, sistem perwakilan dalam pemilu seperti sistem noken di Papua dapat menjadi sumber ketidakpuasan massa, terutama jika mereka tidak setuju dengan pilihan yang ditentukan oleh kepala suku. Faktor pemicu konfliknya adalah aksi kelompok tertentu yang bertujuan mengganggu pelaksanaan pilkada, ketidaksetujuan massa terhadap pilihan paslon yang ditentukan oleh kepala suku memicu konflik horizontal di tingkat lokal. Para peserta rapat yang saya hormati, TNI telah melaksanakan analisis terkait kerawanan yang kemungkinan akan terjadi dalam tahapan Pilkada serentak 2024. Beberapa hal menonjol yang terjadi antara bulan September sampai dengan bulan November 2024. Pada bulan September 2024 terdapat 3 kejadian, yaitu pelemparan granat oleh OTK di rumah calon gubernur Aceh, kemudian penembakan yang dilakukan oleh OTK terhadap rumah dan mobil calon Bupati Toli-Toli, pergantian calon wakil gubernur Papua Selatan, dan pada bulan Oktober terdapat 2 kejadian menonjol, pemecatan calon Bupati Malang, kejadian kecelakaan kebakaran kapal motor yang mengakibatkan meninggalnya calon gubernur Maluku Utara. Kemudian pada bulan November ini 2 kejadian menonjol, KPU membatalkan paslon nomor urut 1 Pilkada Papua Barat Daya dan pembacokan oleh pendukung salah satu paslon pada Pilkada Kabupaten Sampang yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia.